Masuk ke cerita bagian ke-8. Karena Kang Sobong mencoba melindungi Nam Sintri, aturan baru untuk Kang Sobong pun tiba-tiba terbentuk di program Nam Sintri. Di mobil, Kang Sobong menjelaskan kembali jika Yena harus terus berpura-pura dan mau bekerja sama demi manusia Namsin. Setelah itu mereka pun berangkat. Mata-mata yang mengikuti pun agak curiga terhadap Nam Sintri yang lebih dekat dengan Kang Sobong daripada Yena. Beralih ke pemakaman. Ibu Namsin marah kepada manajer tim Ji karena ia mengajak ketua menemuinya. Ketua langsung menyetel rekaman dan terdengar suara Pak So yang ingin memasukkannya ke panti jompo. Ibu Namsin yang hendak pergi pun berbalik. Alasan ketua menemui Ibu Namsin adalah untuk mengajaknya kembali ke perusahaan dan melindungi posisi Namsin dari Pak So. Tapi Ibu Namsin menolak. Di kediaman Pak So, mata-mata memberitahu apa yang telah ia lihat mengenai Nam Sintri. Dalam perjalanan pulang, Nam Sintri pun ditelepon oleh kakeknya. Dan sampai di rumah, ia ditanya apakah ia menginginkan perusahaan atau tidak. Nam Sintri pun menjawab dan mengiyakan. Setelahnya, kakek berkata akan segera memproses pemindahan jabatannya kepada Nam Sintri. Selesai bicara dengan kakek, Nam Sintri menemui manajer tim Ji dan menunjukkan hasil pembicaraannya dengan kakek. Kakek meminta Nam Sintri untuk mengawasi manajer tim Ji agar tak menjadi seperti Pak So. Tak ada yang mengetahui jika manajer tak tertarik dengan jabatan maupun perusahaan. Hari selanjutnya, Nam Sintri mulai bekerja setelah jabatannya sebagai direktur ditarik oleh sang kakek. Kali ini ia bekerja mengawasi perkembangan MK motor atau disebut juga dengan medical car. Di lain tempat, Pak So bertemu manajer tim Ji dan mencoba menghasutnya agar mau bekerja sama untuk menjatuhkan ketua. Manajer pun tak menanggapi perkataan Pak So. Manajer lalu menemui ketua dan melapor hasil pekerjaan Nam Sintri. Ia juga melapor jika dirinya tak akan menjadi orang yang serakah dan licik seperti Pak So. Di adegan berikutnya, terlihat Nam Sintri menuju toko untuk memilih gaun pengantin bersama Kang Sobong dan Yena. Namun, setelahnya terjadi keributan kecil yang menyebabkan Yena marah dan menyuruh Nam Sintri dan Kang Sobong pulang berjalan kaki. Mata-mata Pak So pun mengikuti. Kang Sobong dan Nam Sintri berhenti di depan sebuah papan iklan dan merubah foto di sana dengan kekuatan supernya. Foto pun dirubah menjadi foto Kang Sobong yang menggunakan gaun pengantin. Mata-mata yang melihat pun menjadi heran. Nam Sintri dan Kang Sobong tiba di rumah Ibu Namsin. Mereka pun diomeli karena Yena mengadu jika dirinya diserang Nam Sintri. Namun Kang Sobong menjelaskan kejadian yang sebenarnya, sehingga Yena pun dimarahi. Ibu Namsin juga marah kepada Kang Sobong. Semenjak kenal dengan Kang Sobong, tingkah Nam Sintri menjadi aneh. Ia tak mau lagi menuruti perkataan ibunya. Pada malam hari, pada saat Kang Sobong sedang bersantai, ia pun ditelepon oleh Pak So dan ia berangkat menemuinya tanpa ditemani oleh siapapun. Kang Sobong berangkat menuju sebuah gedung tua di mana Pak So menunggu. Sampai di sana, Pak So memerintahkan Kang Sobong mencari tahu tentang Ibu Namsin. Ia juga sudah mulai mencurigai Kang Sobong. Nam Sintri mencari Kang Sobong ke rumahnya karena ia tak juga kembali ke tempat Nam Sintri. Namun sampai di sana, Kang Sobong ternyata tak ada. Dan ketika hendak mencarinya, ayah Kang Sobong mencegah karena mengetahui jika Kang Sobong berada di rumah sahabatnya. Alhasil, Nam Sintri pun menemani ayah Kang Sobong sampai pagi. Di tempat lain, Kang Sobong berencana akan berhenti menjadi pengawal Nam Sintri.
Sedangkan di kantor, Ibu Namsin menemui ketua dan selanjutnya bekerja kembali di perusahaan. Di luar ruangan, saat manajer dan Ibu Namsin berbicara tentang tombol untuk memusnahkan Namsin Tri, Kang Sobang tak sengaja mendengarnya. Ia pun segera menemui Namsin Tri dan memintanya untuk tak menuruti perintah siapapun. Ia takut jika Namsin Tri akan menghilang. Setelah itu Kang Sobang pun memberitahu pengunduran dirinya sebagai pengawal karena ia khawatir Pak So mencurigainya.